Soal yang pertama akan kita bahas adalah penjumlahan. Dalam penjumlahan kita harus perhatikan bahwasanya satuan kita jumlahkan dengan satuan, ratusan dengan ratusan, begitu juga selanjutnya, ribuan dengan ribuan, jutaan dengan jutaan. Pertama kita selesaikan dulu yang 2 dari depan. 23 dijumlah dengan 45. Kakak buatkan hitungan sampingnya. 23 dijumlah dengan 45. Satuannya dengan satuan, 3 dijumlah dengan 5 sama dengan 8. 2 dijumlah dengan 4 sama dengan 6. Nah, 2 dan 4 ini adalah angka puluhan. Jadi kita jumlahkan, angka aslinya adalah 20 dijumlah dengan 40 sama dengan 60. Jadi total dari 23 dijumlah dengan 45 dan 60 dijumlahkan. Kita bisa sederhanakan di sini 68 dari 2 angka ini. Selanjutnya adalah 2 angka selanjutnya 79 dijumlah dengan 21. 79 dijumlah dengan 21. Nah, 9 dijumlah dengan 10, dijumlah dengan 1. Ingat satuan dengan satuan. 9 dijumlah dengan 1, jumlahnya sama dengan 10. Kita bisa tulisan 10 seperti ini. Lalu 7 ditambah 2. Ingat 7 di sini ada 70 dijumlah dengan 20 sama dengan 90. Jadi kita bisa tuliskan 90. Jadi 90 dijumlah 10 sama dengan satuan dengan satuan 0. 10 dengan 9, 90 sama dengan 100. Kita tuliskan di sini 100. Dan di sini 77 dijumlah dengan 55. 77 dijumlah dengan 55. 7 dengan 5 satuan jadinya 12. 70 dengan 50 sama dengan 120 sama dengan 130. Ini kita jumlahkan kembali. Ingat, satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan. Puluhan di sini satuan dulu, kita jumlahkan satuannya. Ada 8, ada 0, ada 2. 8 dijumlah dengan 0. 8 kita ditambah 2 sama dengan 10. Kakak tuliskan di samping 68 dijumlah dengan 100 dijumlah dengan 132. 8 dijumlahkan dengan kosong dengan 2, hasilnya sama dengan 10. Lalu yang puluhan ada 60. Ini 0 ditambah 30. 60 tambah 30 sama dengan 90. Lalu yang di depan tidak ada ratusan, yang tengah ada ratusan, yang belakang ada ratusan. Berarti kita cuma punya 100 dijumlah dengan 100 sama dengan 200. Jadinya 10 ditambah 90, kita ingat 100 dijumlah dengan 200 sama dengan ratusan ketemu ratusan 300. Jadi hasilnya 300. Soal yang kedua, angkanya adalah 9.999. Ini maaf, ini sepertinya 99.000. 99.199 ditambah 9.999 ditambah 999 ditambah 99 ditambah 9. Kita bisa melakukan hal yang sama. Kita jumlahkan satuannya semuanya, kita jumlahkan ratusan puluhannya,
kita jumlahkan ratusannya, kita jumlahkan ribuannya. Tapi angka ini terlihat sedikit unik. Kita bisa coba menyelesaikannya dengan cara kita akan lebih mudah ketika menghitung angka itu 10 atau 5 angka-angka yang mudah kita jumlahkan. Nah, untuk angka-angka di sini kita bisa sederhanakan, kita ubah menjadi angka 99.199. Ini kan satu angka lagi menjadi angka 100.000. Jadi di sini kakak bisa tuliskan 100.000 kurang 1 untuk jadi 99.999. Kakak jumlahkan. Begitu juga 9.999 ini 10.000 dikurangi 1. 10.000 minus 1. 999 juga gitu, 10.000 dikurangi 1. 99 itu sama dengan 100 dikurangi 1, dan 9 itu 10 minus 1. Nah, dalam operasi penjumlahan kita bisa menggabungkan penjumlahan, kita tukar yang di belakang jadi depan atau yang depan jadi belakang, hasilnya akan tetap sama. Yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah kita pisahkan angka negatifnya di belakang semua. Jadi angka minusnya ini kita pindahkan di belakang semua. Ada berapa? Minus 1, minus 1, minus 1, minus 1, minus 1, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 kali minus 1, 5 minus, jadinya minus 5. Minus 1 dikali 5, minus 5. Lalu tinggal kita jumlahkan angka-angka yang berisi 00 ini. 100.000 di jumlah 10.000 di jumlah 10.000, jumlah 100 jumlah 10. Karena ini minus 1-nya udah kakak ambil semuanya, kakak gabungin jadi minus 5. Jadi kita gabungin 100.000 dijumlahin dengan 10.000, 110.000. 100.000 dijumlah dengan 10.000 dijumlah dengan ini biasa, dijumlah dengan 1.000, dijumlah dengan 100, dijumlah dengan 10. Ingat satuan dijumlahkan dengan satuan, yang puluhan ini puluhan, ini ratusan, ini ribuan, ini puluhan ribu, ini ratusan ribu. Nah, satuan kita jumlahkan satuan, puluhannya kita jumlahkan. Di sini yang tersisa hanya angka 1 di belakang jadi 1. Yang ratusan cuma ada angka 1, kita tulis 1 lagi. Ribuannya juga cuma 1. Puluhan ribunya 1, ratusan ribunya 1. Jadi penjumlahan totalnya adalah 111.110. 111.110. Jangan lupa untuk menuliskan tanda titik sebagai pemencet setiap 3 angka. 111.110. Kita tadi masih punya angka negatif 5, minus 5. Jadi dari angka ini kita kurangi minus 5. Kita hapus dulu. Angka terakhir dari angka 111.110 sekian ini, angkanya 0, angka satuannya 0 kita kurangi dengan 5, tidak bisa. Nah, tapi angka terakhir kedua, puluhan, kalau kita punya 10 dikurangi 5, berarti totalnya adalah 5. Jadi puluhan ini kita pecah, satu puluhan ini kita pecah jadi 5 kali 2 karena kita ambil 5, maka yang tersisa hanya
5. Jadi angka terakhirnya adalah 5 sebagai satuan. Ini 10-annya sudah kita pakai ya. Jadi ini hilang, jadi 0. Sisanya tetap kita tulis sama, 111.105. Itu untuk yang nomor 2. Selanjutnya yang ketiga, 125 dikali 32 dikali 31 dikali 25. Nah, berbeda dengan penjumlahan yang kita menjumlahkan setiap operasinya itu kita bagi yang satuan dengan satuan, puluhan dan puluhan, ratusan dan ratusan, begitu juga seterusnya. Untuk perkalian, kita harus mengkalikan semua bilangannya dengan, mau yang puluhan kita kalikan juga dengan satuan, kita kalikan juga dengan puluhannya. Begitu juga ratusan-ratusan kita kalikan dengan satuannya, puluhannya, ratusan. Misalkan 125 dikali dengan 32. Pada penjumlahan kita akan menggabungkan antara satuan dengan satuan lainnya, yang puluhan dengan puluhan, ratusan. Jadi pada perkalian, seluruh angka ini kita kalikan dengan seluruh angka yang ada di sini. Jadi kita kalikan 5 dikali 2 sama dengan 10. 2 di sini adalah 20 karena puluhan kan. 20 dikalikan 2 sama dengan 40. Terus angka ketiga 100 dikali 2 sama dengan 200. Lalu setelah dari sini kita juga mengkalikan dengan angka di depannya. 5 dikalikan dengan 30. Ingat angka kedua, 2 digit angka pertamanya adalah puluhan. 5 dikali 30 sama dengan 150. 20 ini puluhan, 20 dikali 30 sama dengan 600. 100 dikalikan 30 sama dengan 3000. Ini kita jumlahkan 0, 10, 3 ditambah 1, 4 tambah 6, 10, tambah 1, 4000. Ini dari perkalian ini kita dapat 4000. Begitu juga dengan perkalian, kita bisa langsung perkalikan dua bilangan ini. 31 dikali 25 sama caranya, satuan kita kalikan satuan dulu. 1 kali 5, 5. Lalu 3 ini sebagai puluhan, 30 dikali 5 sama dengan 115. 150. Lalu perkalian dengan ini sudah selesai. Kita ke yang depan. 1 dikali 2 sama dengan 2. 1 dikali 20 sama dengan 20. 30 dikali 20 sama dengan 600. Kita jumlahkan 5 di tambah 2, 7. 7. Ini kita kalikan 775. Kasus ya. 4000 dikali, selanjutnya kita selesaikan dengan 4000 dikali 775. Perkalian dengan angka yang jumlahnya 0, kita bisa, tidak perlu kita pertimbangkan, kita cukup cari angka yang bukan angka 0. Di sini kita punya 4000 yang bukan 0, berarti 4.
bukan berarti nolnya kita buang, tapi kita simpan. Lalu kita kalikan dengan 775. 4 dikali 5 sama dengan 20. 70 dikali 4 sama dengan 280. 700 dikali 4 sama dengan 2800. Kita jumlahkan jadinya 0. 2 ditambah 8 sama dengan 10. 3 ditambah 8. Ini karena 2 dijumlah 8, 10. Kita simpan 1 di sini. Jadi kita lanjutkan penjumlahannya. 3 ditambah 8 sama dengan 11. Ini per 1 jumlah 2, 3100. Jadi kita tulis jawabannya ada 3100. Nah, tapi di awal tadi kita mengabaikan 30 di belakang ini. Nah, 30 di belakang ini sekarang kita bisa masukkan ke dalam hasilnya. 1, 2, 3. Ingat, pemisahnya ada titik setiap 3 angka. Jadi totalnya adalah 3.100.000. Kenapa kita bisa simpan angka 0 di belakang ini? Karena kita tahu setiap angka kalau kita kalikan dengan 0, hasilnya sama dengan 0. Jadi ini tidak akan mengubah angka-angka yang dikalikan dengan angka 0. Jadi angka 0 bisa langsung kita tuliskan di hasil akhir. Oke, selanjutnya 45 dikalikan dengan 99. Soal selanjutnya adalah 45. Maaf, kakak tulis dulu ini. Ini A, lalu ini yang B, ini yang C, lalu ini D. Soal yang D adalah 45 dikalikan dengan 99. 99. Kita sudah coba menyelesaikan perkalian dengan angka yang berakhir dengan angka 00 itu angkanya jadinya lebih sedikit dari yang 4000. 4 angka kita cuma perlu menghitung angka 4-nya saja. Nah, ini berarti ada keuntungan ketika kita mengkalikan dengan angka yang diakhiri dengan angka 0. Kita bisa coba lakukan hal yang sama di angka 45 dikalikan 99. Kita bisa tuliskan juga 45 dikalikan dengan, nah, angka 99 itu berapa sih? Kalau misalnya kita mau jadikan angka yang belakangnya 0, nah, akan lebih mudah ketika kita jadikan angka 99 itu menjadi angka 100. Nah, tapi 100 bukan angka 99, artinya ada beda antara 100 dan 99. Bedanya adalah 100 ini masih kelebihan 1. Jadi kita tulis di sini kelebihannya angka 100 ini sebagai angka minus 1. 100 dikurangi 1 sama dengan 99. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal kalikan distribusi. Ketika ada perkalian dan di dalamnya itu ada penjumlah atau pengurangan, kita kalikan distribusi. Artinya 45 ini kita kalikan dengan angka 100. 45 dikali angka 100, karena kita tidak perlu menghilangkan angka 0-nya. Kita tinggal 45 dikali 1, kita tahu berapapun angkanya ketika dikalikan 1 sama dengan bilangan itu sendiri. 45 kali 1 sama dengan 45. Kita tinggal masukkan dua angka 0-nya, 4.500. Nah, yang dimaksud distribusi, selain mengalihkan dengan angka 100 ini, kita juga harus mengalihkan dengan angka di belakang. Yang perlu kita perhatikan adalah tanda minus di sini. Perkalian positif dengan bilangan negatif, hasilnya selalu negatif. Selanjutnya kita kalikan 45 dikali 1 sama dengan 45. Tinggal kita kurangi, jadinya di sini angka satuannya 0 dikurangi 5, dia bisa
Terus angka ratusannya 0 dikurangi 40 juga tidak bisa. Jadi yang kita perlu lakukan adalah 4.500 dikurangi 45, kita pecahkan. Ini 500 kita pecahkan jadi satuan. Jadi istilahnya kita bisa bilang ini dipinjamkan ke sini, jadinya 10. Saat kita pinjam 1 dari sini, jadi 10 dikurangi 5 sama dengan 5. Nah ini juga puluhannya tidak bisa dikurangi dengan angka 4 karena ini 0. Jadi kita pinjam juga di sini 10, atau di sini kita kurangi 10 dikurangi 4 sama dengan 6. Nah 5 ini kita sudah pakai 2 kali, satu dipinjamkan ke angka ini, satu dipinjamkan ke angka kedua. Jadi 5 dikurangi 2 sama dengan 3 karena kita sudah pinjamkan 2. Jadi 4.360. Banyak hal-hal yang perkalian yang bisa kita tahu identitasnya yang mempermudah kita ketika kita ingin memastikan apakah hasil perkalian itu benar atau tidak. Salah satunya adalah 0 tadi, ketika kita kalikan dengan bilangan berapapun, hasilnya belakangnya pasti 0. Begitu juga angka 5. Angka 5 dikalikan bilangan berapapun, hasilnya entah itu 5 atau bisa juga 0. Jadi kalau misalnya belakangnya 0 atau 5, kemungkinan itu benar. Satu step. Baik, yang nomor 2 kita coba kerjakan. Jumlah soalnya adalah jumlah pensil yang dimiliki 3 anak adalah 82. Kita terus dulu, kita ketahuinya. Diketahui totalnya adalah 82. Terus Budi memiliki 3 kali jumlah pensil Ani. Kita ada Budi memiliki 3 kali jumlah pensil Ani. Artinya Budi memiliki pensil 3 kali lebih banyak dibanding Ani. Lalu Cici memiliki 10 pensil lebih banyak dibanding Budi. Cici memiliki 10 pensil lebih banyak artinya kita dari kepunyaan Budi kita tambahkan 10, maka hasilnya sama dengan Cici. 10 ditambah kepunyaan Budi. Pertanyaannya adalah yang ditanyakan jumlah pensil yang dimiliki pensil milik Budi, Ani, dan Cici. Solusinya kalau misalkan kita punya totalnya ada 82, totalnya ada 82, lalu Budi memiliki 3 kali lebih banyak dibanding Ani. Maaf, untuk memastikan kita asumsikan bahwa Ani kepunyaan Ani adalah 1 kotak, lalu kepunyaan Budi adalah 3 kali jumlah pensil Ani. Artinya Budi mempunyai 3 kotak karena Ani punya 1, kalau Budi mempunyai 3 kali lebih banyak dibanding Ani, berarti Budi mempunyai 3 kotak. Lalu Cici mempunyai 10
lebih banyak dibanding Budi. Kalau misalkan Budi punya 3 kotak, maka Cici jumlahnya ada 3 kotak dijumlah dengan 10. Nah, lalu kalau misalkan kita tahu jumlah total semua pensil itu ada 80, total dari semua pensil yang dimiliki Ani, Budi, dan Cici ini totalnya 80. Jadi kita bisa jumlahkan ini 1 kotak ditambah 3 kotak ditambah 3 kotak ditambah 10. 1 kotak ini milik Ani, 3 kotak ini milik Budi, 3 kotak plus 10 ini milik Cici. Jadi totalnya ada 1 ditambah 3 4, 4 ditambah 3 sudah 7. Totalnya ada 7 kotak plus 10 pensil. Nah, kita pindahkan 10, kita pindahkan ke sini. 80 dikurangin 10 sama dengan 7 kotak. Ini 70 sama dengan 7 kotak. Berarti 1 kotak. Ini kita bagi 7. Ini kita bagi 7 juga. 7 dibagi 7 1, 70 dibagi 7 kemudian 10. Berarti 1 kotak ini menandakan 10 buah pensil. Artinya kalau Ani punya 1 buah kotak, total Ani adalah 10 pensil. Karena 1 kotak ini isinya 10. Nah, yang ini juga 10, 10, 10, 10, 10. Nah, berarti total punya Budi adalah 10 ditambah 10 tambah 10, 30 pensil. Dan total milik Cici adalah 10 ditambah 10 tambah 10 tambah 10, berarti 10 tambah 10 20, ditambah 10 30, ditambah 10 40. Kita bisa pastikan dengan cara dijumlah semuanya hasilnya harusnya 80. 40 dijumlah dengan 30 hasilnya 70, 70 jumlah dengan 10 sama dengan 80. Lalu soal yang nomor 3, ini jawabannya. Soal yang nomor 3 adalah seekor anjing mengejar kelinci yang beredar 100 meter. Nanti diketahui posisi kelincinya adanya, posisi kelinci ada 100 meter di depan anjing. Berarti kita bisa tuliskan posisi kelinci kemudian 100 meter. Kecepatan anjing adalah 9 meter per second. Kecepatan anjing maka singkat jadi kecepatan anjing 9 meter per detik. Lalu kecepatan kelinci sama dengan 4 meter per second. Pertanyaannya adalah berapa lama waktu yang diperlukan anjing untuk menangkap kelinci? Waktu anjing menangkap kelinci. Untuk menangkap berarti posisi mereka harus di satu tempat yang sama. Artinya lokasi mereka harus sama, jarak mereka harus sama. Jadi jawabannya kita bisa tuliskan dalam bentuk tabel. Ada tabel untuk anjing dan tabel untuk kelinci. Nah, pertama di waktu awal kelinci sudah ada 100 meter di depan anjing.
berarti anjingnya masih 0, kelincinya udah 100. Nah, terus kita coba ini setelah 5 skor, setelah 5 detik, berarti posisi anjingnya di mana? Posisi kita tahu, posisi sama dengan kecepatan dikalikan dengan waktu. Kecepatan anjingnya 9, waktu 5 detik dikali 5 sama dengan 45 meter. Dalam waktu 5 detik anjingnya menempuh jarak 45 meter. Nah, begitu juga dengan posisi kelinci. Posisi kelinci, ini posisi anjing, ini posisi kelinci. Kecepatan kelinci 4 meter. 4 meter per sekon dikalikan dengan waktunya 5 detik, berarti 4 dikali 5 sama dengan 20. Nah, 20 meter ini yang ditempuh oleh kelinci dalam waktu 5 detik. Tapi dia sudah mulai dari 100. Jadi kita jumlahkan 100 dikali 20, 120 meter. Kalau misalkan 20 detik, kita mencari, di sini kita mencari posisi anjing dan posisi kelinci ini sama. Di saat itu kelinci tertangkap oleh anjing. Misalkan 20 detik, berarti posisi anjingnya adalah 20 dikali kecepatannya 45 dikali waktunya 20 detik, berarti 45 dikali 20 900 meter. Lalu kelincinya detik dikalikan 40 dengan 80 dijumlahkan dengan 180. Ini terlalu jauh, jadi anjingnya udah di depan, kelincinya masih di belakang. Berarti sebelum 20 detik sudah tertangkap. Misalkan kita cobakan 10 detik, anjingnya posisinya adanya di 45. Maaf, ini mereka akan nulisnya 90, kecepatan 9 dikali waktunya 20 detik, ini posisinya 180. Ini satuan dari jarak dalam meter terus meter. Tadi maaf kakak salah itu, jadi dari sini kita bisa tahu 20 detik anjing bisa menempuh jarak 180, kelinci juga 180. Jadi hasilnya adalah dalam waktu 20 detik anjing menangkap baik. Untuk soal-soal hari ini kita sudah selesaikan semuanya dengan kita membahas penjumlahan, perkalian, lalu di sini kita menggunakan Singapura Bar untuk membahas masalah perbandingan, dan ini adalah kita menggunakan tablet untuk menyelesaikan suatu
sekian. Selamat siang semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.